Dan lalu bagaimana misalnya jika sudah jatuh zihar misalnya? Ya, sudah jatuh zihar misalnya, dia merasa bersalah, dia menyesal atas zihar yang ia lakukan. Maka dia sebelum bercampur dengan istrinya, maka dia mesti melakukan kafarat, harus membayar kafarat sebagaimana yang Allah perintahkan. Ada tiga hal yang bisa dilakukan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafaratnya itu ada tiga. Yang pertama itu memerdekakan budak, memerdekakan seorang budak muslim, memerdekakan seorang budak muslim. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, berpuasa 2 bulan berturut-turut dan harus berurutan kecuali ada uzur di situ. Dan yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin dengan makanan makanan pokok. Ya. Setiap orang itu mendapatkan setengah setengah sok, mendapatkan setengah setengah sok. Ya. Kurang lebih 1 kilo 20 gram lah ya. Baik dengan dia memberi makan di waktu siang atau hanya di waktu malam. Ya. Jadi tiga hal ini harus dilihat dari sisi kemampuan dan harus berurutan. Pertama, jika seseorang melakukan zihar, pertama dia harus melihat apakah dia bisa melakukan, wajib baginya kafaratnya memerdekakan budak, seorang budak muslim. Pertanyaan sekarang, apakah sekarang perbudakan itu masih berlaku? Tidak kan? Di zaman sekarang itu tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Pembantu itu apakah termasuk budak? Jawabannya bukan. Bukan ya. Karena budak itu disebut budak apabila tuannya itu memiliki kuasa penuh atas budak tersebut, termasuk memperjualbelikan. Nah, di zaman sekarang kalau ada orang yang memperjualbelikan apa namanya pembantu gitu kan, maka masuk dalam perdagangan manusia gitu kan, perdagangan manusia kecuali antum menjadi makelar misalnya, makelar yang menyediakan jasa pembantu, itu pun bukan budak juga namanya, itu bukan budak. Oke, berarti memerdekakan budak itu tidak bisa dilakukan di zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh ada jeda dan wajib berurutan. Kecuali mungkin karena ada uzur sakit misalnya. Atau safar misalnya. Maka boleh ya tidak berpuasa di masa 2 bulan itu. Kemudian setelah sehat kembali, setelah mukim, maka wajib dia menyempurnakan puasanya. Aduh misalnya, berat puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu, maka masuk yang ketiga, itu memberi makan 60 orang orang miskin. Hadirin sekalian, jika kita mampunya pada poin ketiga, yaitu memberi makan orang miskin, maka kita memiliki dua cara untuk memberi makan orang miskin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Misalnya, membuat acara makan besar misalnya. Ya, makan-makan, dan yang diundang itu adalah orang miskin 60 orang. Itu boleh. Atau cara yang kedua adalah dengan membuat paket-paket sembako. Jadi dibuat paket-paket, kemudian dibagikan kepada 60 orang miskin. Itu boleh. Ya. Jadi kalau mampunya itu memberi makan 60 orang miskin, maka bisa dilakukan dua cara. Undang 60 orang miskin itu makan, atau misalnya dibuat paket-paket saja. Paket makanan, misalnya paket sembako lah. Atau apa ya, nasi,
Boleh kalau nasi kotak gitu ya. Boleh. Lengkap dengan lauk pauknya. Nasi kotak. Boleh dibagikan ke 60 orang itu boleh. Ya kalau misalnya ingin membagi-bagikan beras itu boleh. Ya, boleh sebagai pengganti untuk memberi makan. Ya.